Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di kesempatan sore hari ini. Kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa ta'ala menerimanya. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Ma'asyiral muslimin, jamaah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan wal akhwat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Balu Bait TV dengan bahasan dari tata cara sholat, di mana pertemuan yang lalu telah kita sampaikan bahasan tasyahud awal, dari kaifiatnya, tata caranya, kemudian doa-doanya, dan juga makna dari doa di dalam tasyahud awal. Setelah itu kita juga sampaikan tentang bahasan solawat, dan pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan bahasan setelah tasyahud awal, yaitu bangkit ke rakaat yang ketiga. Apa? Bangkit ke rakaat yang ketiga. Disebutkan setelah seorang yang melaksanakan sholat atau di dalam sholatnya dan setelah membaca doa tasyahud, yaitu di dalam tasyahud awal, maka setelah itu bangkit, kemudian bangkit menuju ke rakaat yang ketiga. Yaitu ketika bangkit di dalam rakaat atau menuju rakaat yang ketiga, kita diperintahkan untuk membaca takbir. Ketika kita bangkit ke rakaat yang ketiga, kita diperintahkan untuk membaca takbir, yaitu takbir intiqal atau yang disebut dengan takbir perpindahan dari duduk tasyahud awal kemudian akan berdiri menuju rakaat yang ketiga. Dan ini disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan wa yukabbiru hina yaqumu minathnataini ba'dal julus, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau membaca takbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua, bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat yang ketiga, ba'dal julus, dan itu setelah bangkit dari dari duduk tasyahud. Bahwa Abu Hurairah mengajarkan kepada kita tentang tata cara sholatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasul bangkit menuju rakaat yang ketiga dengan membaca takbir ba'dal julus, yaitu setelah duduk tasyahud, setelah duduk tasyahud awal. Yang dimaksud julus di sini adalah duduk tasyahud awal. Adapun tasyahud yang kedua, tasyahud akhir, maka setelah itu adalah salam, bukan bangkit ke rakaat setelahnya. Nah,
Di sana mungkin ada pertanyaan, kapan kita mengucapkan takbir? Ketika bangkit dari rakaat yang kedua atau setelah kita membaca tasyahud awal dan bangkit ke rakaat yang ketiga, kapan kita membaca takbirnya? Apakah kita membaca takbir sebelum bangkit, ya sebelum apa? Bangkit, atau membaca takbirnya bersamaan dengan bangkitnya, atau membaca takbirnya selesai bangkit dari apa? Dari tasyahud awal, yaitu ketika telah berdiri. Maka takbir adalah ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Disebutkan takbirnya adalah membersamai atau apa? Menyertai, ya menyertai gerakan bangkit ke rakaat yang ketiga. Saya ulangi, membaca takbir ketika bangkit ke rakaat yang ketiga adalah ya ketika ya seorang yang sholat ini bangkit, yaitu apa? Menyertai gerakannya, menyertai gerakan ketika bangkit ke rakaat yang ketiga. Itulah di sana kita membaca takbirnya. Ya. Jadi sekitar antara duduk, ya sekitar antara duduk dan berdiri, ya sekitar antara duduk dan berdiri, dan itu ia membaca apa? Takbir. Dan ini sebagaimana tadi disebutkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, di mana beliau mengatakan wa yukabbiru hina yaqumu, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir, ya kapan? Ketika bangkit. Apa artinya? Dia membaca takbir, ya antara duduk dan berdiri, ya antara duduk dan berdiri, ketika sedang bergerak dari duduk menuju berdiri. Disitulah disebutkan oleh sahabat Abu Hurairah wa yukabbiru hina yaqum. Maka bertakbir ketika apa? Ya, bersama dengan bangkitnya untuk berdiri menuju rakaat yang ketiga. Apakah bacaan takbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua setelah tasyahud awal ini dipanjangkan? Sering kita mendengar ya imam membaca takbir itu dipanjangkan. Ya, dipanjangkan. Allahu Akbar. Nah, kurang lebih seperti itulah, dipanjangkan ketika bangkit menuju rakaat yang ketiga. Maka tentang memanjangkan takbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, ya sebagaimana pernah kita bahas dalam bahasan yang sebelumnya, walaupun di sana ada yang berpendapat demikian, ya, untuk mengisi kekosongan ketika ya bangkit takbir menuju rakaat yang ketiga, tetapi ya maka lebih utama kita membaca takbir tidak terlalu dipanjangkan, ya tidak terlalu apa? Memanjangkan takbir ketika bangkit dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Ya. Kenapa? Karena yang demikian, ketika ya imam ini telah takbir, ya, imamnya takbir, ya dengan memanjangkan, bisa jadi makmumnya malah lebih duluan. Ya, lebih duluan, sehingga ya tetap kita diutamakan atau kita dianjurkan untuk tidak terlalu memanjangkan takbir ketika bangkit dari dari ya rakaat yang kedua. Kenapa demikian? Karena kita mengikuti imam, ya. Sehingga ketika imamnya membaca takbirnya terlalu lama, ya bisa jadi nanti berdirinya lebih duluan makmum, lebih duluan makmum dari imamnya, ya
Sedangkan di dalam sholat tidak boleh seorang makmum itu mendahului imam. Ya, seorang makmum mendahului imam ini tidak boleh di dalam sholat. Sehingga takbir ini ya cukup, ya tidak terlalu panjang ketika bangkit ke rakaat yang ketiga, sehingga di sini diperintahkan ketika kita membaca takbir maka di pertengahan antara duduk dan juga berdiri. Dan ketika itu makmum, ya ketika itu makmum masih masih sujud, ya masih dalam keadaan duduk, ya masih dalam keadaan duduk. Dan kita mengikuti imam di dalam sholat kita, ya. Sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innama ju'ilal imamu liyu'tamma bihi. Dijadikan imam itu untuk kita ikuti, bukan untuk kita dahului, tetapi dijadikan imam adalah untuk diikuti. Sehingga makmum mengikuti dari imam. Ya, maka ketika kita bangkit dari duduk tasyahud awal, maka kita setelah dari bangkitnya imam. Dan Rasul sampai mengatakan fala yakhtalifu alaihi, janganlah kalian menyelisih imam. Ya, jangan kalian menyelisih imam. Fa idza kabbara fakabbiru, apabila dia takbir maka takbirlah. Artinya apa? Gerakan kita, takbir kita itu mengikuti setelah takbirnya imam. Kenapa? Karena imam untuk kita ikuti. Kemudian setelah bangkit, bahasan setelah itu adalah bangkit. Setelah kita berdiri, ya, berdiri tegak ketika ketika rakaat yang ketiga. Maka setelah kita berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga dan posisi kita telah berdiri, maka setelah itu diperintahkan atau dianjurkan mengangkat tangan. Ya, saya ulangi, setelah kita berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga dan posisi kita sudah berdiri, ya, maka di sana kita diperintahkan, ya, dianjurkan untuk mengangkat kedua tangannya. Ya, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundaknya, atau juga boleh sejajar dengan telinganya. Ya, sejajar dengan pundak atau sejajar dengan daun telinga. Setelah kita berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga. Berbeda ketika kita berdiri dari rakaat yang pertama menuju rakaat yang kedua. Ya, di sana tidak disebutkan tentang mengangkat kedua tangan. Langsung ketika berdiri, ya, dengan langsung bersedekap. Adapun kita berdiri dari rakaat yang kedua menuju rakaat yang ketiga, maka di sana kita dianjurkan untuk mengangkat kedua tangan kita, baik itu sejajar dengan pundaknya seperti ini, Allahu Akbar, ketika bangkit dari duduk tasyahud, kemudian mengangkat kedua tangannya. Atau yang kedua adalah sejajar dengan daun telinga. Ya, sejajar dengan daun telinga. Ya, ini di rakaat yang ketiga. Tentang perintah ini atau tentang tata cara ini disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar dari Nafi'. An-Nafi' anna Ibn Umar kana idza dakhala fi sholati kabbara. Disebutkan, kita lihat dari Nafi' dari Abdullah bin Umar. Apa kata Nafi'? Bahwa Abdullah bin Umar apabila dakhala fi sholati kabbara, beliau ketika memulai solatnya adalah bertakbir. Ini yang disebut dengan takbiratul ihram. Ya, takbir yang pertama untuk masuk solat. Wa rafa'a yadayhi, dan beliau mengangkat kedua tangannya. Ini takbir yang pertama dengan mengangkat tangan. Wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan ketika beliau akan ruku, beliau pun mengangkat tangannya. Ketika mau ruku, beliau pun mengangkat kedua tangannya.
Wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi, dan ketika bangkit dari ruku beliau pun ya membaca sami Allahu liman hamidah dan mengangkat kedua tangannya lagi. Ya. Wa idza qama min rak'ataini rafa'a yadayhi wa rafa'a dzalika Ibnu Umar. Ya. Wa idza qama min rak'ataini, dan ketika beliau bangkit dari 2 rakaat yang pertama, maknanya dia bangkit dari rakaat yang kedua, artinya menuju rakaat yang ketiga. Artinya menuju rakaat yang ketiga, rafa'a yadayhi, kemudian apa? Beliau pun mengangkat kedua tangannya, wa rafa'a dzalika Ibnu Umar ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan disebutkan bahwa Abdullah bin Umar melakukan demikian ya dengan mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan mengikuti tata cara salatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bangkit ke rakaat yang ketiga, ketika berdiri tegak beliau pun mengangkat kedua tangannya. Dijelaskan oleh Syekh Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bahwa mengangkat kedua tangan, baik itu sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan ya telinganya, disebutkan ada 4 tempat. Ada 4 tempat. Ya. Ketika menjelaskan hadis tadi yang disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, bahwa apa? Mengangkat tangan, ya, mengangkat tangan sejajar dengan pundaknya atau sejajar dengan telinganya itu dilakukan pada 4 tempat. Yang pertama adalah takbiratul ihram, sebagaimana tadi disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, idza dakhala fi sholati kabbara wa rafa'a yadayhi. Ini yang pertama, yaitu ketika takbir, yaitu takbiratul ihram, yaitu takbir yang pertama ketika masuk sholat, ini kita diperintahkan mengangkat kedua tangan kita. Yang kedua adalah ketika akan ruku. Yang kedua ketika kita akan ruku. Dan di sana tadi disebutkan oleh Abdullah bin Umar, wa idza raka'a rafa'a yadayhi, dan ketika akan ruku maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ini yang kedua. Yang ketiganya adalah ketika bangkit dari ruku. Setelah ruku bangkit, di situ tempat yang ketiga kita dianjurkan mengangkat lagi kedua tangan kita. Ya. Sebagaimana disebutkan ya dalam hadis tadi, wa idza qala sami Allahu liman hamidah rafa'a yadayhi. Dan beliau ketika mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka beliau mengangkat kedua tangannya. Ini tempat yang ketiga. Adapun tempat yang keempat, kata Syekh Nasir Sa'di, beliau mengatakan mengangkat tangan atau kedua tangan ya yang keempat adalah ketika berdiri dari tasyahud awal. Berdiri dari apa? Tasyahud awal. Ini yang kita bahas tadi. Dengan mengangkat kedua tangannya, baik itu sejajar dengan pundak ataupun sejajar dengan telinganya, maka ya tempat yang keempat adalah ketika bangkit dari tasyahud awal.